Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asya'ihi wa atba'ihi wa muhibbihi ila yaumil qiyamah wa khususan ila ruhi sayyidatina Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhuma syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ila arwahil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid dunya wa ila arwahil ulama'ir rasyidin wal qura'il mukhlisin wa a'immatil hadisi wal mufassirin wa sairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyin wa waliyatin min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ila arwahi walidina wa masyayikhina wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min ladun adama ila yaumil qiyamah, khususan ila ruhi sayyidi asy-syekh as-sayyid Muhammad ibni Abdul Karim As-Saman al-Madani wa Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari wa Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani wa Syekh Zainuddin As-Sumbawi wa Syekh Ali ibni Abdullah al-Banjari al-Maki wa Syekh Muhammad Syarwani Abdan al-Banjari wa khususan ila Syekhina Abi Muhammad Amin Badali Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man yasha bil wilayah, yakni aku memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala risalahnya. Wajadbahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para Nabi Allah dan segala waliullah daripada segala risalahnya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana li mutaba'atihi sunnatihimul bahiyati saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belulang ayahnya yang zahiri, yakni Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Shadiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Asy-Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu an.
Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manakib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan bertahlil dan bersedekah mana kuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku digiring yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Al-Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu an, ahli syariat wa tarikat wal hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu an itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang-orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu an itu ketika masih kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya, lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit, dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu rotib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sagalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdol itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu an membanyakan puasa sunat dan membanyakan riyadah dan menjauhi daripada lazat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka sekalian yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam sewan, yakni tempat makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat makanan itu seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwa ia adalah waliullah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu an melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum balik. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, suka khalwat, dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta mampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari, lalu berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu.
Dan adalah halnya radhiyallahu an pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarikat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman di dalam khalwat. Maka dipakaikan oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadratur Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang dari beberapa negeri, yakni mendengar kabar tentang Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tarikat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkata Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu an kepada segala muridnya, jangan kamu mungkari kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkari mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini. Tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang-orang Madinah ini yang tersesat.